Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu Al-Syeikh Mustafa Al-Ghalayaini rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbil alamin. Al-muqaddimatu tining permulaan pembahasan yang pertama ini, wahia bantining ya al-muqaddimatu tastamilu panika amangko ya al-muqaddimatu ala khamsati mubahathin yang atasan lemak pembahasan. Artinya bab pertama ini meliputi 5 pembahasan. Yang pertama al-lughatul arabiyyatu panika bahas tentang ilmu bahasa Arab wa ulumuha dan banyak-banyak macam ilmu lughatul arabiyyah. Yang pertama, pembahasan yang pertama yaitu membahas tentang bahasa Arab dan ilmunya. Al-lughatu tining seanya min lughat atau berbahasa. Al-fadhun wanita banyak-banyak lafad atau pengucap yu'abbiru senerangaki biha kelaban ya al-fad kullu qaumin pasara saban-saban kaum ala maqasidihim ing atasen maksudnya kaum amma qasidihim dari maksudnya kaum. Artinya yang dinamakan lughat atau bahasa itu sendiri ialah suatu kata, suatu ucapan yang mana suatu kaum akan menjelaskan maksudnya dengan kata itu. Wal lughatu bantining banyak bahasa kasiratun panikah banyak macam. Bahasa itu banyak jenis, banyak macamnya. Wahia bantining iya al-lugha mukhtalifatun panika bidah min haitsul lafzih dari sekira-kira lafadzah mutahaddatun tur tetisitong min haitsul makna dalam sekira min haitsul makna dari sekira-kira makna. Artinya bahasa itu bisa berbeda dalam segi pengucapan, dalam segi kata-katanya, tapi satu dalam maksud dan tujuan maknanya. Ay annal makna al-wahidah tegese saungkunna makna sesitong alladzi yukhaliju se meliputi se ngelempoten iya makna al-wahid dhamairan nasi dak kebanyak-banyak maksud manusia wahidun panika sitong. Yang dimaksud dengan makna satu itu meliputi semua maksud manusia. Jadi gini, pengertiannya gini. Setiap manusia itu punya tujuan yang sama, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Nah, itulah yang dimaksud dengan mutahaddatun min haitsul makna. Yang dimaksud dengan makna wahid itu walaupun dengan berbeda-beda kata, cuman tetap dengan satu tujuan, satu makna, satu maksud. Walakinna kulla qaumin ban tetapi saben-saben kaum pasira saben-saben kaum yu'abbiruna banikan nerangaki babi kaum anhu dari iya makna wahid bilafdin dengan lafad kelaban lafad ghairu lafdin dak kelain lafad al-akharina sebangsa lain. Artinya walaupun punya makna yang satu, tujuan yang satu, itu setiap kaum berbeda dalam pengucapannya. Kata-katanya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Lanjut, wal lughatul arabiyyatu bantining bahasa Arab
Iyatini ya lughatul arabiyyah al kalimatu panika banyak-banyak kalimat allati yu'abbiru setetih nerangaki biha kelaban ya kalimat al arabu pasirah orang Arab an aghradihim dari banyak-banyak karep orang Arab. Yang dimaksud bahasa Arab itu sendiri adalah kumpulan kalimat yang mana orang Arab bertujuan untuk memberikan pengertian kepada orang lain dengan maksudnya orang Arab itu sendiri. Jadi bahasa Arab itu sesuatu kalimat yang untuk menunjukkan tujuan dari orang Arab. Wa qad wasalat ban angku ampun dapat ya lughatul arabiyyah ilaina maring kaula satajah min tariqin naqli dari jalan ngalih wa hafadhah ban arak sahada ya lughatul arabiyyah lana ikan di kaula satajah al-Qur'anul Karim wa napa Qur'an simuljah wal ahadits ban banyak-banyak hadis asy-syarifatu simuljah wa ma ban ucapan-ucapan ben perkara ben budebu rawa sampun nyeritaake huda ka iyama as-siqatu basirah banyak-banyak orang sekepercaya bunah min mansuril arabi dari banyak-banyak tulisan Arab mansuril arabi dari tulisan-tulisan Arab manzumihim ben banyak-banyak nazmah benazmnah ya as-siqat artinya bahasa Arab ini sudah kita terima dengan bahasa Arab yang sekarang ini yang kita terima ini dengan cara diriwayatkan atau disalin dari satu tulisan ke tulisan yang lain, yang mana bahasa Arab yang sekarang kita terima itu dijaga ketat oleh Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah SAW sebagai acuan utama dan juga sesuatu ungkapan atau dawuh atau perkataan dari orang-orang yang terpercaya, baik itu dari tulisan-tulisan Arabnya, dari kitab-kitab, dari buku-bukunya, penelitiannya, atau dari nazam-nazam yang diriwayatkan oleh orang-orang yang dipercaya. Selanjutnya ialah pembahasan al-ulumul arabiyyah. Al-ulumul arabiyyah ini saya maksud banyak-banyak ilmu Arab, bahasa Arab. Kenapa bahasa Arab itu bisa terjadi? Karena ini lama khosiyah samangsana qabatar ahlul arabiyyati basira ahlu Arab min diya'iha dari kebadan ya Arab ba'da an ikhtalatu selastarena acampur semarena acampur Arab acampur ia ahlul Arab bil a'ajim kelaban banyak-banyak orang ajami, orang-orang asing. Jadi asal muasal ilmu Arab itu ada tatkala orang Arab sendiri khawatir dengan keberadaan dirinya setelah bercampur berbaur dengan orang-orang asing. Dawanu mangkah ngangkit mangka nyatet nyusun mengumpulkan ia ahlul Arab terhadap ia ulumul arabiyyah fil ma'ajim dalam sitong kompolan ada banyak-banyak terjemahan bahasa asing al-qawamisinya tanah kamus-kamus yang ada kosakata sebeda wa as-sallu bana kabaitasar matatitasar kabi ahlul Arab laha terhadap ia qawamis usulan terhadap dasar banyak-banyak dasar tahfazu sebisa ajagah ia usul hada kaya lughat al-arabiyyah min al-khata' dari kesalahan. Setelah ada khawatiran itu, orang Arab itu mengumpulkan, mencatat bahasa Arab itu sendiri dicatat, dan bahasa yang dicatat itu dibuatlah satu baku, satu metode, dibuat dasar
sebagai dasar bahasa Arab untuk menjaga keoriginalan atau menjaga kemurnian bahasa Arab itu sendiri dari salah atau dari kesalahan baik secara bacaan dan lain-lainnya. Wa tusamma ban enyamain hadhil usulu punapa panikah banyak-banyak asal dasar al-ulum al-arabiyyah tahdaka ilmu bahasa Arab. Dan hal inilah yang dimaksud bahasa Arab. Dengan adanya pengumpulan ini, maka sesuatu yang dikumpulkan itu dijadikan dasar bahasa Arab, dan dasar bahasa Arab inilah yang dinamakan ilmu bahasa Arab. Al-ulumul arabiyyah, maka tining banyak-banyak ilmu bahasa Arab hiya paniketining iya ulumul arabiyyah, al-ulumu panikah ilmu, al-ulumu panikah banyak-banyak ilmu allati yatawassulu seampun teti perantara iya ulum biha kalaban iya arabiyyah bahasa Arab ila ismatil lisani mareng aja genah pengucap lesan wal qalami bantu lesan anil khoto'i dari kesalahan. Artinya ilmu bahasa Arab itu sendiri adalah suatu ilmu yang menjadi perantara untuk menjaga lisan dan tulisan kita dari kesalahan menulis bahasa Arab maksudnya. Wa hiya bantining ya ulumul arabiyyah salasata asara tani ke betul belas ilman ara-ara ilmunah as-sarfunya dana sittong ilmu sarraf wal i'rab dan i'rab wa yajma'u ban akompol makompol humada kaya kedua nasarraf dan i'rab ismun nahwi ponapa si nyamain ilmu nahwu warasamuh ban ilmu rasam wal ma'ani ban ma'ani wal bayan wal badi' ban ilmu badi' ma'ani bayan badi ini ilmu balaghah wal arud ban ilmu arud wal qawafi wa qardus sya'ri ban ilmu sajak syair tembang syair wal insya'u ban insya itu karangan novelis wal khitabatu ban khitabah berpidato wa tarikhul adib dan karangan sejarah wa matnul lughati ban dasarnah bahasa matnul lughah dasar-dasar bahasa. Artinya ilmu bahasa Arab itu sendiri dibagi menjadi 13. Ada ilmu sarraf, ada ilmu i'rab, yang keduanya itu disebut ilmu nahwu namanya. Ilmu rasam, ma'ani, bayan, badi' yang dikenal sebagai ilmu balaghah, arud untuk lagu, wal qawafi, ilmu qawafi ini mencatat azimat, qardus sya'ri itu sajak pantun, sajak syair, wa insya itu karangan novelis jurnalistik, khitabah pidato, sejarah, sastra, dan dasar-dasar penulisan yang lain, bahasa yang lain, dasar sastra lah istilahnya. Wa ahammu hadhil ulum wa ahammu ban ungku esacca hadhil ulumi pun apa hadhil ulum pun apa panik banyak-banyak ilmu as-sarf wal i'rab nyata ilmu sarf dan ilmu i'rab. As-sarf wal i'rab, pembahasan selanjutnya adalah membahas ilmu sarf dan i'rab, yang mana lil kalimat dipanikakan di banyak-banyak kalimat, lil kalimatil arabiyyah dipanikakan di banyak-banyak kalimat Arab, halatani tining dua pertengkana, dua tatengka. Nyatana halatu ifradin sittong tengka
katibi wa halati tarkibin bentengka kasoson. Artinya kalimat bahasa Arab itu ada dua macam. Yang pertama tunggal, bermakna tunggal. Yang kedua tersusun, jadi kalimatnya tersusun. Yang pertama itu tunggal, sendirian. Fal bahthu anha, tining pembahasan anha dari ia kalimatul arabiyyah, wahiyya bantining ia kalimat mufradatun panikah sitong litakuna sofaja arbadah. Ia mufradah kalimat sitong ala waznin khasin ingatasin wazan se khusus, ala waznin khasin ingatasin wazan se khusus, wa hayatin khasatin ban cetakan khosotin cetak se khusus juga. Huwa tining iya bahsun, pembahasan ini, pembahasan pernikah, mim mawdu'i ilmi surfi, sebagian dari sabak atau bagiannah mim mawdu'i ilmi surfi, sebagian dari bagiannah ilmu surf. Artinya pembahasan kalimat bahasa Arab itu, kalimat-kalimat Arab itu, yang pertama adalah kalimat mufrad, kalimat yang sendirian, yang tunggal, baik itu tunggal kalimatnya, lafadznya, atau tunggal maknanya. Karena kalimat yang mufrad itu harus dengan wazan, ukuran yang ditentukan, juga dengan bentuk yang ditentukan. Dan ilmu ini, pembahasan ini disebut dengan ilmu sharaf. Wal bahthuban, pembahasan anha dari ia kalimatul arabiyyah, wa hiya bantin ia kalimat murakkabatun banika kasoson, liyakuna sabaja arbada akhiruha pona akhir ia murakkabah kalimat kesoson alama yang atasen perkara, yang atasen kalimat yaktadi seampun nentuake, yaktadi se nentuake hida kaya akhiruha, alama yang atasen perkara yaktadi seampun nentuake hida kaya akhiruha. Manhajul Arabi, bahasa Arabnya pon apa? Manhajul Arabi pon apa? Tanah orang Arab fi kalamihim, dalam buta buna orang Arab, min raf'inya tanah dari Arab rafa, atau nasbin atau nasab, atau jarrin atau jar, atau jasmin atau jasam, atau baqain atau langkang tetap ala halatin wahidatin ngatasen sitong tingkah, ala halatin ngasen tingkah wahidatin sitong, atau ala halatin wahidatin ngasen sitong tingkah, min taghayyurin, dari perubahan, dari auba. Huwa tining iya bahsun anha ila akhirih ini min mawdu'i ilmi al-i'rab, panikah dari sebagiannya ilmu i'rab. Artinya pembahasan yang kedua tentang kalimat al-i'rab itu kalimat yang tersusun, yang mana kalimat yang tersusun itu di akhir kalimatnya itu harokahnya ditentukan sesuai kaidah atau metode atau tuntunan yang sudah ditentukan oleh orang Arab dalam berdialog, dalam perbincangan orang Arab, dalam dialog orang Arab, seperti harus rafa, nasab, jar, jazm, atau mabni, tetap tidak berubah harakat akhirnya itu
tidak berubah-ubah. Nah, ini yang dibahas ini untuk membahas akhir kalimat itu adalah ilmu i'rab. Kalau yang di atas untuk membahas tentang bentuk kalimatnya itu ilmu sarf. Kalau membahas harokah, perubahan harokah akhirnya itu dinamakan ilmu i'rab. Fasarfu tining saya main ilmu sarf. Ilmun bani ka ilmu biusulin kelaban banyak dasar tu'rafu se'eka oningin biha kelaban ya usul siagul kalimati konapa bentukan banyak kalimat al-arabiyati sebangsa Arab wahwaluha banyak teng tanah ya kalimatul Arab allati laisat setada ya kalimatul Arabiyah as-sarfu setada ya usul ilmu bi usulin ya usul bi i'rabin kelaban abahas i'rab wala bina'in ban bina. Artinya yang dinamakan ilmu sarf itu adalah ilmu yang dimana untuk mengetahui bentuknya kalimat bahasa Arab dan perubahan-perubahannya, tidak membahas, bukan membahas tentang i'rab. I'rab itu perubahan akhir kalimat atau mabni hendaknya, tetap hendaknya suatu kalimat, bukan membahas itu. Sarf itu adalah ilmu yang untuk mengetahui bentuk kalimat dan perubahannya. Fahuwa maka tining ya as-sarfu ilmun bani ka ilmun bani ka ilmu yubhathu si'abahas ia surfu anil kalimah dari banyak kalimat min haitsu ma ya'ridu dari sekera nata apa tak mingu lahu maring ia kalim min tasrifin dari au bana wa i'lalin ban perincian wa idghamin ban akompolah wa ibdalin ban akantina wa bihi ban kelaban iya ilmu surfi na'rifu eka oningin ma pona perkara yajib sewajib ya ma antakuna sopaja arbada alaihi ingatasen ya ma binyatul kilmatih ponapa bentukan kalimat qablan tidhamiha sebelum susunan ia kalimat fil jumlati dalam sekompolna kalimat dalam sekompolan. Artinya sarf itu membahas tentang beberapa kalimat yang mana kalimat itu agar tidak melenceng, tidak keluar dari koridornya, memastikan bahwa kalimat itu benar dari segi tasrifnya, perubahannya, perinciannya, asal muasalnya, idgham dikumpulkannya, ibdal itu digantinya. Itu yang dimaksud dengan pembahasan ilmu sarf. Mana itu diketahui, harus diketahui terlebih dahulu bentuk-bentuk kalimatnya sebelum dibentuk atau dirangkai menjadi suatu kalimat yang indah. Wa mawdu'uhu bantining sabana ya as-sarfu al-ismul mutamakkin panika isim mutamakkin isim sebatot sedetipatot isim sedetipatot ay al-mu'rabu tegese isim se bisa ya berakhir wal fi'lul mutasarrifu ban fi'il al-mutasarrifu se patati cetak fala yubhathu maka ta'abahas iya ilmu sarfu anil asma'il mabniyah dari banyak-banyak isim mabni wala anil af'ali ban
dari banyak-banyak fi'il al-jamidati sebuto seutuh setetap, wala anil hurufi ban dari banyak-banyak huruf. Artinya sorof itu membahas tentang, ilmu sorof itu membahas tentang isim yang bisa di-i'rab, juga fi'il yang bisa dicetak. Tidak membahas tentang isim-isim yang mabni dan fi'il yang jamid. Isim mabni itu isim yang tetap tidak bisa berubah, fi'il jamid itu fi'il yang tetap tidak bisa berubah, dan juga tidak membahas huruf. Wa qad kana banungku badah ya ilmu surfi qadiman panika terdahulu, panika kaada langkeng juz'an kaada, qadiman panika kaada juz'an ara-ara baginah min ilmin nahwi dari ilmu nahwu. Ilmu suruf itu adalah sesuatu yang pasti harus keadaan. Maksudnya sesuatu yang harus ada dalam ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu mengandung dua ilmu, ilmu suruf dan ilmu i'rab. Dan suruf itu pasti harus ada, harus ada. Wa kana ban bada ya ilmu suruf yu'rafu panika kauningin bentar. Wa kana ban bada ya ilmu surfu an-nahwu yu'rafu panika kauningin an-nahwu pona ilmu nahwu bi annahu kalaban sangkun ilmu nahwu ilmun panika ilmun tu'rafu kauningin bihi kalaban iya ilmu ahwalul kalimat pona banyak-banyak tingkatan kalimat al-arabiyyati sebangsa Arab mufradatan ara-ara sitongah wa murakkabatan ban kesusunan. Artinya ilmu nahwu ini, ilmu sharaf yang masuk dalam kategori ilmu nahwu ini adalah untuk mengetahui perubahan kalimat. Maksudnya perubahan kalimat-kalimat bahasa Arab dalam bentuk mufrad dan bentuk yang tersusun. Wasarfu bantining ilmu sarraf min ahammil ulumil arabiyyati panika sebagian dari banyak-banyak kesajenah, banyak-banyak ilmu bahasa Arab. Ilmu sarraf itu sendiri adalah ilmu yang wajib dipahami atau dikaji pertama untuk mengetahui bahasa Arab. Lianna alaihi al-mu'awwal, lianna alaihi karena seungkuna panika yang atasan iya sarraf al-mu'awwal tining mastayaki. Mastayaki lianna alaihi karena seungkuna panika yang atasan iya sarraf al-mu'awwal ponapah aku mantong nyanderaki mercajaaki fi tabati siyagil kalimah dalam mastayaki bentukan banyak-banyak kalimat. Artinya dengan ilmu sarraf itu sendiri kita bisa memastikan bentuk kalimat, baik itu isim atau fi'il. Wa ma'rifati tasghiriha dan ngaoningin rengkesna ya kalim wan nisbati ban sesandraki ilaiha maring ya kalim wal ilmi ban ilmu bil jumu'i kelaban banyak-banyak
perkumpulan al-qiyasiyati sebangsa qiyas, wasama'iyati ben bangsa kelingan, wasadati ben seaneh-aneh senyeleneh, wa ma'rifati ma ben ngaoningin perkara ya tari sepeh iyamma al-kalimati semasepeh iyamma al-kalimati tidak banyak-banyak kalimat min i'lalin dari banyak-banyak min i'lalin dari i'lal au idghamin ataba idgham au idalin ataba ibdal wa ghairi dzalika ban selain ka rusi sebut minal usuli dari banyak-banyak usul allati yajibu sewajib ala kulli adibin ing atasen saben-saben tokang tulis wa alimin ben orang sing ngerti ayya arifa pun apa arab ningin iya kullu adibin wa alimin hada ka iya usul. Artinya selain untuk mengetahui bentuk kalimat juga mengetahui tasghir itu perubahan ringkasan dari kalimat, atau kalimat itu wanisbah, atau kalimat itu disandarkan kemana. Dan ilmu sharaf ini adalah ilmu yang dikumpulkan dengan kias, dengan ukuran, wasama'iyah dan pendengaran, wasyad dan ada juga yang nyeleneh juga. Ilmu sharaf sendiri itu untuk mengetahui kalimat dari segi i'lalnya, idghamnya dan ibdalnya. Wa ma'rifati ma ya'taril kalimat, untuk mengetahui kalimat itu i'lal atau hasil dari idgham atau dari ibdal dan banyak yang lainnya. Dan ini semua adalah dasar-dasar dari ilmu sharaf yang wajib diketahui oleh seorang penulis dan orang yang berpengetahuan, orang yang punya ilmu, yang mengaji kitab, orang yang mau mengarang kitab, orang yang mengajar atau yang membuat karangan-karangan tulisan, itu wajib mengetahui ilmu dasar ini. Lanjut, khasiyatul wuqu'i hale qabatirah tomibah fi akhta'in dalam salah, dalam banyak-banyak kesalahan ya kok usitomibah fiha dalam ya akhta' kathirun pun apa banyak minal muta'addibin dari banyak-banyak orang tukang nulis alladzina la khatta, alladzina tining orang banyak la khatta tak bajrah tak bajrah la khatta tak bajrah lahum akan di abi alladzin min hadzal ilmi dari panika ilmu al-jalil sa'agung an-nafi' saya bermanfaat. Wal i'rab bantining ilmu i'rab wa huwa bantining ya i'rab ma panika perkara yo rafu saya kauningin iyama al-yawma dalam dina mangken dalam saat mangken bin nahwi kelaban ilmu nahwu. Jadi i'rab itu dalam saat ini, sekarang ini banyak orang menyebut ilmu i'rab itu dengan ilmu nahwu. Apa itu i'rab? Ilmun panika ilmu bi usulin kelaban banyak-banyak dasar asal tu'rafu seeka oningin biha kelaban iya usul ahwalul kalimat pun apa pertingkan banyak-banyak kalimat al-arabiyyati sebangsa Arab min haitsul i'rabih dari sekira-kirana tetih pon apa i'rab perubahan wal bina uban tetepa artinya ilmu i'rab itu atau ilmu nahwu yang biasa disebut sekarang itu adalah dasar untuk mengetahui perubahannya kalimat bahasa Arab dari segi i'rabnya.
perubahan harokat akhirnya, dan mabninya tetapnya harokatnya. Ay min haitsu ma ya'ridu, dari sekera nata alp laha marang yang ma fi hali tarkibihi dalam pertengkana kesusunah iya kalimat. Artinya i'rab itu sesuatu yang mengetahui atau memastikan suatu kalimat itu dalam tatanan yang benar dalam setiap susunannya. Fabihi maka kelaban i'rab nu'raf na'rifu oning kaula satajah ma da perkara yajib sewajib alaihi tasayyama ayyakuna punapa arbadah akhirul kalimat punapa akhir kalimat min raf'in dari rafa panik rafa min raf'in panik dari rafa au nasbin atau nasab au jarrin atau ngecir au jazmin atau jazam au luzumi halatin wahidatin atau banyak tetap petengka wahidatin sesitong ba'dan tidhamiha selastarena susun iya kalimat terkib fil jumlati dalam jumlah. Jadi kalau ilmu sharaf itu untuk mengetahui kalimat sebelum disusun, tapi kalau i'rab itu untuk mengetahui akhir kalimat, perubahan kalimat setelah disusun ba'dan tidhamihi fil jumlah. Jadi artinya pengertian dari bihi na'rifu ma yajibu ila akhirih itu ialah ilmu i'rab itu sesuatu yang wajib diketahui untuk mengetahui akhir kalimat, perubahan akhir kalimat, spesifiknya kepada harokat akhir kalimat, baik itu harokatnya rofa atau nasab atau jar atau jazm atau bentuknya. Kalau tidak harokat ya berarti bentuknya tetap atau berubah. Karena i'rab itu sendiri bukan hanya harokat, ada juga yang perubahannya berbentuk huruf, dan juga ada yang tetap tidak bisa dirubah-rubah. Dan ini semua diketahui setelah disusun kalimatnya. Kalau sharaf itu mengetahui bentuk awal sebelum tersusun menjadi suatu kalimat yang banyak sebelum menjadi paragraf. Tapi kalau i'rab ini setelah tersusun baru menggunakan i'rab. Jadi dawuhnya Imam Mustafa Al-Ghulayaini al-musannif yang mengarang Jami'ud Durusul Arabiyah ini mengatakan bahwa sharaf diutamakan daripada i'rab. Benar, karena sharaf itu untuk mengetahui bentuk asal sebelum disusun, sedangkan i'rab atau yang dikenal dengan ilmu nahwu itu sendiri itu untuk mengetahui akhir kalimat setelah disusun. Wa ma'rifatuhu bantini ngaoningin iya i'rab, ilmu nahwu atau ilmu i'rab ini daruriyatun, panika suatu keperluan, suatu keharusan, persyaratan, suatu syarat, panika suatu syarat, panika keperluan, panika syarat dikuliman ekaan di orang saben-saben orang yuzawilu sebekal ngelaksanaki ataupun sebekal ngelakonin alkitabatah, yuzawilu sebekal ngelaksanaki yaman alkitabatah deka nyusun nulis kitab wal khitabatah ben berpidato wa madarisatal adabi wa madarisatal adabil arabiyyati ben sengaja sastra bahasa Arab. Jadi mengetahui kedua ilmu ini sangat wajib, terutama yang pertama ilmu sharaf, dan yang kedua ini juga suatu keharusan mengetahui ilmu nahwu itu sendiri. Wal i'rab, ilmu i'rab itu
suatu keharusan bagi seseorang yang ingin mengarang kitab, yang ingin berpidato, yang ingin mengajar sastra bahasa Arab, suatu keharusan. Sekian sahabat cendekiawan santri, teman-teman para santri dan saudara-saudara sekalian yang ikut mengaji, semoga Allah memberikan tambahan kemanfaatan dan ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Al kalimatu aqsamuha wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.